Nah cerita kurban juga seperti itu. Dulu tokoh-tokoh Quraisy penunggu Ka'bah itu dulu sudah ndak tauhid, sudah musyrik kalau dalam bahasa agama. Itu di mana-mana termasuk kebutuhan pokok manusia itu kalau kumpul-kumpul itu makan-makan. Itu mulai dulu. Terus korbannya itu ya pasti perempuan mulai dulu. Jadi hanya bagian masak, boleh makan nanti ngenteni luyan itu, ngenteni bekas-bekasnya. Sehingga yang nyortir Abu Jahal CS itu. Jadi yang kurban harus hewannya bagus, spesial, bahkan nggak boleh dikawinkan. Hewan yang mau dikorbankan itu nggak boleh dikawinkan, nggak boleh pernah dikendarai, nggak boleh pernah dipakai bajak sawah dan sebagainya. Semuanya serba spesial. Nanti dikorbankan di Ka'bah, yang dijual Ka'bah. Nah pertanyaannya, Ka'bah ini nggak memakan daging, yang untung ya ketua-ketuanya ini, karena Ka'bah tidak doyan daging. Dan itu ya di atas namakan Allah, ini demi taqarrub ila Allah, demi itu. Sehingga mereka bilang wa qalu hadhihi an'amu wa harsun hijrul la yat'amuha illa man nasa'u bi sya'nihim. Ini hewan kurban harus spesial dan yang berhak makan hanya orang-orang spesial, yaitu para penunggu Ka'bah, para sadanatul bait. Tapi karena mereka sudah tidak benar, tidak jujur, Islam mau merubah tradisi itu. Tapi kalau tradisi itu dirubah, maka Islam akan terkenal pelit, karena dari acara makan-makan menjadi tidak ada makan-makan. Jadi kadang kebenaran itu harus diganti dengan sesuatu yang tidak ekstrim, karena tadi dari acara makan-makan menjadi sama sekali nggak makan-makan. Maka terus diganti oleh Islam dengan kalimat udhiyah, dengan kata kurban. Nah kenapa itu harus terjadi? Karena kurban itu sebetulnya syariatnya Nabi Ibrahim, di mana orang Mekah itu memang turunan Nabi Ibrahim, sehingga sisa-sisa makan-makannya masih. Cuma mulai ada melenceng, ada sesajen, ada khurafat, ada bid'ah. Kemudian itu mulai masalah. Terus Rasulullah Muhammad SAW datang ingin benahi itu. Tapi yang dibenahi adalah menghilangkan kemusyrikannya, bukan makan-makannya. Akhirnya diganti oleh udhiyah. Nah kenapa ada kurban? Kalau dalam banyak literatur, Nabi Ibrahim alaihissalam itu Nabi yang paling, dengan tanda kutip, mengklaim kalau beliau itu orang paling sayang kepada Allah, paling dekat kepada Allah. Nggak ada yang dicintai selain Allah. Beliau memaklumatkan itu baik secara lisan maupun di gemuruh hatinya, di bisikan hatinya, di detak jantungnya, pikirannya seperti itu. Pas itu beliau belum punya putra karena beliau termasuk lambat punya anak. Suatu saat ditakdir punya putra, yaitu Ismail. Pas seneng-senengnya jalan, pas seneng-senengnya punya anak, sama Allah disuruh nyembelih. Anak kamu harus kamu sembelih. Ibrahim kaget. Kenapa ya Allah? Kamu adalah orang yang sering ngomong bahwa yang paling kamu cintai saya. Tapi setelah ada anak kamu, kayaknya enggak. Protes Nabi Ibrahim, Pak. Yang benar Gusti, iya harus anak kamu. Karena beliau kadung janji, kadung komitmen yang paling dicintai Allah, tidak ada yang lain. Saya akan mencintai engkau ya Allah, meskipun harus mengorbankan anak. Kita terus disyariatkannya korban itu. Ketika Nabi Ibrahim berkomitmen melaksanakan perintah itu, Ismail jika mau nurut bersama Allah diganti oleh hewan kurban yang bernama kambing. Sehingga versi cerita itu bahwa Allah akan maklumi ketika orang mencintai Allah secara serius, bersamaan dengan itu orang juga mencintai anaknya dengan proporsi masing-masing. Versi kedua, tapi ini nanti nggak perlu dipertanyakan. Nanti kalau dia tanya itu versi yang paling baik, yang paling benar gimana? Yang tanya juga kita, yang dia juga kita nanti. Karena itu wilayah yang kadang terjadi. Jadi kalau dalam ilmu hadis itu, kalau kadang terjadi, buat kamu unggulkan yang mana, tetap aja yang terjadi hanya satu. Kita dengan istihad solusi. Karena mau terjadi ya kita uji juga. Kalau nggak cocok yang A ya cocok alternatif B, alternatif C. Kalau sudah lewat, mau gimana kalau salah ya salah aja kan. Versi kedua begini, semoga versi kedua yang benar. Kalau ini benar, keren. Nabi Ibrahim itu memaklumatkan diri. Kalau dalam bahasa Arab itu iddia itu mengklaim bahwa dia adalah orang yang paling sayang terhadap makhluk Allah, semua hamba Allah. Terus beliau diterbangkan ke langit.
Nah, karena UGM ini lembaga akademik yang bisa baca taknya. Kalau bahasa Arabnya itu takdirnya. Diterbangkan ke langit, ke alam malakut. Ya tidak usah ditanyakan karena terbang di mana, dari seperti itu. Setelah diterbangkan di langit, maka dari kanuri Ibrahim malakut sama wajul arus diperkenalkan alam langit, terus dipertontonkan. Itu ada sekian hamba Allah yang nyabu, yang ngeslay, yang dugem, pokoknya yang maksiat-maksiat itu. Kemudian ditanya sama Allah, gimana itu mereka-merekamu? Ganurhum, habisi saja Allah. Mereka makan rezekimu, hidup di bumimu, tapi mereka tidak mengindahkan engkau. Matikan saja. Sama Allah diturutin. Jalan-jalan lagi sampai 3 kali peristiwa tempat-tempat maksiat itu dihabisin sama Nabi Ibrahim. Dia minta sama Allah supaya itu dihabisin. Singkat cerita, terus beliau diturunkan sama Allah. Nah diturunkan, ya Allah tidak jawab, tidak apa. Allah itu punya sunnah, punya tradisi. Dengan nabinya itu tidak jawab. Suatu saat Nabi Ibrahim disuruh bunuh anaknya, disuruh nyembelih. Protes kan? Gua akan protes suati. Ini kekasih saya, putra saya. Kenapa engkau nyuruh membunuh? Terus kata Allah, kamu tidak ingat di malam kamu saya merotkan menjadi hamba-hambaku. Dan itu yang bikin aku, dan saya cinta sama mereka yang bikin saya. Kamu enak saja minta itu begini. Sebenarnya yang saya minta kamu tidak urutkan gitu. Kamu pasti minta saya, tidak tak mikir langsung tak urutin. Kenapa saya sekarang minta kamu mikir? Tapi gue akan melakukan suatu itu di hati saya. Dan mana makhluk-makhluk itu makhluk siapa? Saya harus bikin. Kamu enak saja nyuruh-nyuruh. Nah semenjak itu jadi kearifan kita. Makanya Mbak Ufa ini kalau guyonan di dunia dia, kalau ada majikan bentak pembantunya yang salah meletakkan piring atau tidak, pasti cara berpikir mesti pembantunya ada cantik. Karena kalau salah kok dia cantik itu mesti mikir. Enggak bisa bentak orang cantik gitu. Jadi sama, misalnya saya janjian sama Gus Sikar, janjian terus datang hari Senin gini-gini, ternyata beliau nggak datang. Kalau saya nggak punya utang, nggak atasan saya pasti marah. Belajar juga gini-gini. Saya bisa marah itu sebetulnya sebabnya itu dua. Saya kecewa dan dia tidak punya jasa. Tapi yang dia omongkan hanya, wah kamu kultural dia mah nggak tepat. Coba kalau ini atasan saya jadi dosen karena beliau, saya punya utang beliau. Untuk melayani janji apa kan? Sama. Ada majikan mencintai pembantunya karena sangat cantik, mana ada mencalo piring. Omah itu sama. Makanya ada guyonan di dunia dia itu. Ada anak perempuan, kan tidak lazim ya, perempuan pakai Velcro dulu, mungkin sekarang pakai ninja, pakai celana jeans. Siapa yang menurut suwe? Siapa di perempuan begitu? Ini pun aneh gimana mbak? Astagfirullah, mungkin pengerannya pura. Jadi langsung berubah dari matokan menjadi tidak karena keluarga. Nah jangan-jangan kebencian kita pada maksiat itu oke, kita wajib benci maksiat, tapi tetap ada catatannya. Bisa maksiat itu tidak orang yang terkait dengan kita. Coba kalau yang maksiat itu orang yang terkait dengan kita, itu anak kita, ponakan kita, mungkin istri kita, malah minta nih ya Allah ampuni. Sama-sama maksiat, yang satu minta dihabisin, yang satu kita minta diampuni. Fair gak kita sebagai manusia? Tidak fair. Tidak. Ya iya gak fair. Apa yang fair? Tidak. Makanya kalau ada guyonan, ya itu tadi. Ada supir salah dimarahin, pasti supir ini belum pegang rahasia. Tapi kalau sudah pegang tertu, simpatikannya punya apalah gitu, simpanan gitu. Wah itu pegangnya, berani marah gak tuh? Itu terpelik bukan masalah. Itu pengalaman sekali. Jadi itu guyonan dia, makanya. Jadi manusia itu tidak pernah adil. Makanya Allah pernah mensifati manusia itu bakal insanu dulu menjadi manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Kalau misalnya jenengan tanya orang soleh pun itu gimana? Orang soleh asal manusia tidak nabi itu ya mesti ada zalimnya. Makanya kalau dalam kitab hikam diterangkan, kitab hikam itu kitab yang olah manusia. Itu menyebut begini. Manusia itu siapa? Dijawab, manusia itu mangkanat mahasinuhu masawiyah. Orang yang ketika baik saja salah, apalagi ketika kita misalnya punya toko laris gitu.
doanya mustajab, laris, pembelinya banyak, kualitasnya bagus. Pasti ada toko sekeliling yang megap-megap karena orang sekarang ke kamu kan gitu. Sama di kampus ya gitu, kalau ada kampus besar yang lain pasti ke masjid terhalangi karunya di semua. Sehingga orang supaya terus merasa salah. Robbana dalam nanusana, meskipun kita sedang benar pun, saya termasuk dia yang kalau melepas haji, mungkin yang haji itu mangkel. Karena saya tidak pernah muji-muji haji, meskipun saya melepas orang haji. Umumnya dia kalau ada orang haji kan dilepas haji mabrur, tidak ada lain balasan kecuali surga. Saya itu karena pernah kecil, pernah dengerin masyarakat. Itu ngenes ketika si kiai itu tadi ternyata ngenes. Ngenesnya seakan-akan surga itu hanya milik yang haji. Kenapa ya pulau putih kesimpulan rata-rata haji. Semenjak itu setelah saya jadi kiai ya tinggal juga. Kenapa saya jadi kiai kalau ngaji orang yang haji mabrur balasannya surga, orang yang suka sabar juga surga, orang yang sering dimarahin istri juga surga. Surga terus sampai dengan orang haji itu gimana kita bersama dengan mereka? Ya karena saya ada ulama pesanan ya. Jadi akhirnya gini, ketika ada muji ibadah haji, jangan kira yang lemes tidak banyak, yang lemes juga banyak karena mereka ada jatuh tidak mampu haji. Itu hebatnya Islam. Islam juga datang dengan solusi-solusi. Misalnya Jumatan itu hajinya orang muslim, orang yang punya Allah mulai subuh sampai matahari terbit juga sama dengan umroh. Jadi karena tidak semua orang itu mampu haji. Jadi itu Islam. Jadi nanti tak bacakan. Jadi versi kedua itu Nabi Ibrahim diperingatkan Allah bahwa tidak seperti itu cara mengelola hamba. Islam ini kata Allah anit tadi amillata Ibrahim hanifah. Referensinya Islam, mentornya Islam itu Nabi Ibrahim. Sehingga kita alhamdulillah punya sejarah wali songo, punya orang tua yang saling itu sayang sekali sama umat kami juga gitu. Saya sama Profesor Zaini itu sudah mulai tahun 2000 terus setiap hari ketemu juga nggak pernah kecewa. Beliau itu pernah disalahpahami, mungkin Bu Eva belum dengar ini. Pernah disalahkan karena beliau itu tangan kanannya kalau ngambil bapak itu pakai tangan kiri. Itu pernah disalahpahami ya, mungkin orang hafid karena tidak mengkonfirmasi langsung mengklaim dulu itu kiai profesor kalau apa-apa pakai tangan kiri. Kira-kira pertanyaan sunnah rasulnya mana itu? Dia itu ya hanya corong Jawa itu berantem, agak nangis tapi tidak sampai keluar air mata. Dia bilang gini ke saya, seharusnya gimana mas? Ya kalau Pak Jai ingin jadi wali ya saya menjelaskan. Kalau Pak Jai ingin menjelaskan berarti ingin jadi makhluk. Tapi kalau tidak dijelaskan mereka salah paham terus. Tapi cepat jadi wali karena sudah mulai mengabaikan apa kata mereka. Tapi kalau menjelaskan ya enggak. Ya lama jadi walinya. Tapi bagusnya orang enggak salah paham. Pak Jai ini tertawa-tawa. Jadi wali apa enggak? Jadi saya tulangnya sekali sekamar dengan beliau jadi di Badan Lakab ya Mas Sajar ya. Badan Lakab yang atas itu kan dulu tempatnya Pak Rektor kan kosong. Jadi kita tempati sama Pak Jai bertahun-tahun tiap hari diskusi. Dan nggak pernah ceritanya beliau itu penting. Karena senang bikin, khasnya ulama itu senang bikin. Kemarin saya ketemu Pak Kures, beliau cerita, saya ini punya ibu ya, Gus. Kalau manggil saya Gus kadang ya Pak. Dulu beliau doktor filsafat, lama-lama jadi jago aja. Itu kalau kuliah pakai tis, kata Pak Kures. Suatu saat di Al-Azhar itu kan beda dengan di yang lain ya, agak modern. Si gurunya ini, beliau itu karena banyak yang berdiri, beliau juga ada perempuan berdiri, terus yang lelakinya berdiri, terus jatah duduknya dikasihkan perempuan. Semuanya itu pakai pakaian yang agak minim, agak seksi lah, agak minim. Terus si Syekhul Azhar tadi, saat itu belum Syekhul Azhar, punya 2 permen. Ini ceritanya Pak Kures, tinggal 2 permen terus. Yang satu sudah dibuka, yang satu masih bungkusan, masih ditawarkan. Silakan Mbak, kamu milih yang mana? Milih yang masih. Padahal bukanya itu supaya lebih gampang. Ternyata milih yang masih bungkusan. Kenapa Mbak? Ya ini lebih steril karena masih. Oh iya. Itu pelajaran ini. Terus
Aku lihat nantang saya. Gak punya enggak cerita tandingan. Kalau saya kebalikannya. Di kereta itu ada Cina. Gak hitam. Ketemu sama kiai kampung. Kenapa? Hitam. Gak hitam juga sama gini-gini. Dikasih pisang. Dimakan di kupas dulu. Udah langsung pasang. Terus kata nah ternyata lama Pak Zeni sama Pak Murad itu dibalik ke profesorannya. Ceritanya dia terus. Karena memang agama ini itu kalau masalah kebenaran itu serius. Tapi dibalik kebenaran ini yang perlu dikatakan oleh semua yang mencintai agama ini bahwa Allah itu tidak butuh taat kita. Dan Allah tidak akan gagal sebagai Tuhan karena maksiat kita. La tanfa'uhu ta'atuhum wa la tadurruhu maksiatuhum. Allah tidak akan efek ketika semua orang taat jaga efek, semua orang maksiat juga enggak efek. Karena Allah ini zat yang punya eksistensi sejati sehingga hubungan kita dengan Allah itu enggak efek ke Allah, tapi ke kita sendiri. Sehingga mereka lebih rileks karena enggak merasa harus mati-matian bela Allah, yang Allah tetap Al-Qayyum, zat yang bisa berdiri. Sehingga di kitab-kitab itu ada bab namanya Mizahun Nabi, guyonan-guyonan Nabi. Itu ada babnya di kitab Ihya, di kitab banyak gitu. Mesir itu suatu saat ada orang sepuh soal ke Nabi, karena sudah sepuh, beliau pamit akhir-akhir jam segini pamit ya Rasulullah saya mau pulang karena nanti kemalaman. Karena beliau jalan kaki orang sepuh. Kata Nabi, dia tenang saja di sini, nanti pulang kamu udah jalan kaki. Lah ahmilan lagi alat minaka, nanti kamu tak naikkan anaknya unta. Pikirannya orang sepuh tadi namanya anak unta itu tidak kecil. Wala faltu bismillah, apa yang saya lakukan dengan anak unta sudah tenang saja. Tapi yang ngaji lama, ya kita sudah tua itu. Silakan kamu bawa unta saya ini. Ini kan unta tua, ada anak unta. Ya meskipun tua ya anaknya unta. Meskipun tua juga anaknya unta. Jadi aku mikir ya. Nabi Ibrahim, kembali lagi karena saya Ibrahim. Nabi Ibrahim itu pernah minta supaya nyawanya itu diperpanjang karena beliau ya, umumnya orang itu kan ingin nyawa panjang, ingin umurnya panjang. Beliau yakin untuk nyawa panjang, umur panjang. Allah ada jawab apa? Suatu saat ada tamu, orangnya itu sepuh sekali. Nabi Ibrahim karena orang yang sangat menghormati tamu dikasih kurma apa itu anggur. Itu setiap dimakan bikunya meler lagi keluar. Karena sudah sepuh, tidak ada giginya, giginya keluar lagi. Bicaranya Nabi Ibrahim, ya Allah, masuk lagi ke kamar, sholat lagi, mengcancel doa panjang umur. Katanya Ibrahim, oh gimana jawab kok. Artinya kalau ingin doa sekali, ya langsung tahu ya itu. Jadi karena beliau tahu itu jawaban, terus masuk kamar, oh jawab begitu, terus membatalkan doanya. Itu Nabi Ibrahim. Kalau orang sekarang ya, dunia ngalami, ya tua ya tetap sehat, tetap. Itu lebih riset itu. Iya, jadi karena doa itu kalau tidak diperjelas itu ya repot. Ini cerita. Doa kita berislam itu ceria. Saya bangun itu meskipun ketop, senangannya juga guyon, tapi guyon itu ada yang wajib. Saya dulu itu jangan, ini cerita mungkin kalau di kampus-kampus umum agak asing, tapi ini cerita. Nuduh zina itu dosanya besar. Salah lagi nuduh orang lain zina itu dosanya besar sekali. Disebut pakota. Saya pernah menjumpai 3 kiai besar dosa, 3 kiai besar. Lepak semua. Di majelis itu ada gosip bahwa si A itu punya selingkuhan sama Sri misalnya atau dengan siapa lah, dengan perempuan. Itu kalau di Arab itu senangnya pakai salma, Laila Majnun salma. Kalau di Jawa itu kasihan korbannya itu. Tapi itu contoh saja. Itu setelah 3 tadi tidak ngefek, malah tanya gini, lu apa perempuan yang cantik? Wah, cantik sekali kan? Cantiknya sampai kayak apa? Malah bicara cantiknya perempuan. Saya itu yang pernah Islam. Ini dia itu bapak seorang apa? Cantik, kurang ayu. Setelah majelis itu bubar, yang penggosip tadi, ya yang gosip itu tidak dia, yang pembisanya ada dia, yang gosip ini tidak dia. Cuma dia 3 ini posisi mendengar. Tapi malah tanya cantiknya.
singkat cerita seorang itu pulang bilang gini, Gus. Itu kalau saya bilang iya dengan gosip itu saya ikut berbuat, saya ikut menuduh orang lain iya, itu dosa besar. Dan itu saya biayai, kalau saya bilang iya dianggap membenarkan. Maka untuk mengalihkan gak bicara nuduh jadi guyang tadi. Jadi guyangnya itu karena kalau dia lagi bilang iya artinya mengiyakan. Dan ternyata tidak punya dosa besar karena nuduh orang lain sih. Diperparah dia dia besar kan orang jadi percaya karena yang ngomong bukan penggosip lagi tapi maka dialihkan doa ayo itu sampai segitunya kearifan. Jika dulu ketika Ma'is itu seorang sahabat yang pernah salah besar itu Nabi ketika beliau ada gosip salah gitu Nabi masih jangan-jangan kamu hanya mimpi dong, jangan-jangan kamu hanya mimpi tapi tidak sampai sini. Sampai terakhir Nabi tanya, kasih aplikasi, jangan-jangan otak kamu sudah ada error. Sampai dari ini Nabi mempercayai hal seperti itu. Nah, problem kita di zaman sekarang justru bukan nyari supaya tahu buktinya. Yang dulu para orang soleh menghindari bukti itu supaya enggak diuzon. Sekarang orang mencari-cari bukti. Dan itu dilarang, karena terjasa seorang enggak boleh mencari-cari kesalahan orang lain. Nah itu kearifan yang saya dapatkan dari Bapak, dari Bangun, dari Pak Zeni, dari Pak Mudas. Mereka orang-orang yang luar biasa, menghindari ngomong penting. Sekarang itu orang banyak yang sering ngomong penting, sebenarnya itu malah salah. Karena kalau ngomong penting itu vonis terhadap orang lain. Dari kalau kamu rela, tidak. Tapi dulu itu rela sekali. Ketika beliau ngaji ini, ada pemuda lewat bawa cangkul, mengapikan mengajar Rasulullah. Banyak sahabat bilang, celaka orang itu ada Nabi ngaji kok tidak ikut. Jawabannya Nabi, jangan-jangan dia punya keluarga yang harus kerja. Dan kalau harus kerja, untuk nafkah keluarganya itu juga ibadah. Itu ya sunnah saya. Jadi Nabi relax saja, tidak tersinggung juga. Nah, kenapa kita butuh relax? Karena kebenaran sekali dipaksakan itu jadinya benturan. Itu wali-wali Songo itu dulu sudah berpikir seperti itu. Sehingga Pak Zeni yang sering ngendikan sama saya, kita ini bisanya mengikuti Mas dalam agama, tidak bisa benturan. Sehingga ada sesaji ada modifikasi dari sesajen menjadi sedekah, dari apa menjadi apa. Jadi tidak langsung benturan. Dan itu khazanahnya, bacaan-bacaannya banyak sekali. Termasuk peristiwa itu yang terjadi dulu. Kurban itu dipakai ajang orang-orang tokoh Quraisy supaya dapat daging yang bagus di atas nama Ka'bah. Jadi agama ini dijual mulai dulu. Sebenarnya punya agama ini dijual. Dan agama ini mulai dulu ya prospek. Ka'bah itu bisa menyedot wisatawan berapa, wisata religi. Sehingga dulu ada Ka'bah tandingan, perhitungannya juga ekonomi. Jadi mulai dulu itu ya sudah seperti itu mau apa, memang Allah bikin dunia seperti ini. Jadi mulai dulu agama itu ya sampai orang Yahudi tidak mau iman sama Nabi ya pikirannya sederhana. Kalau saya tokoh banyak yang sowan, banyak yang ngasih-ngasih. Kalau saya ikut Muhammad sama anak buah yang ngasih saya siapa? Jadi perhitungannya juga ekonomi. Jadi ketika Abraham mau bikin Ka'bah tandingan itu perhitungannya juga ekonomi. Jadi ribet kan memang kalau manusia itu sudah ribet. Tapi Islam ini datang dan bukan untuk itu tapi memaklumi itu. Itu hebatnya Nabi ketika beliau berdoa, ya Allah keluarga kami saya tempatkan di Mekah. Rabbana liyuqimus sholata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihi warzuqhum minas samai. Cuma menurut Islam dibalik, ya Allah kita ini ingin anak-anak kami ini bersujud kepada Engkau, ingin anak-anak kami ini melakukan sholat. Tapi mereka ini manusia yang untuk ketahanan hidupnya butuh makan, butuh rezeki, butuh ekonomi. Maka tolong ekonominya dijaga. Jadi dibalik, demi sholat menjaga ekonomi, sama dengan demi ekonomi meningkatkan sholat. Jadi dibalik, jadi demi sholat menjaga ekonomi. Juga termasuk menjaga politik. Andaikan ada orang Islam yang dapat politik, terutama yang sholat, kemudian negara bikin aturan ala mereka, sholat yang berlarangan, pengajian yang berlarangan, juga repot. Makanya mulai dulu kiai itu ya politik, karena tidak ingin negara ini diatur oleh orang yang anti sholat, anti agama.
Karena kalau negara terserah yang sedang jabat, kemudian yang jabat tidak soleh, bisa menganggap maksiat juga ilegal, yang pengajian justru ilegal. Nah, di sini kenapa banyak orang-orang soleh dulu ya, rata-rata ya di politik mulai sebelum kemerdekaan sampai sekarang. Itu ada filosofinya. Nah, bahwa ada oknum-oknum yang tidak seperti itu ya monggo itu oknum. Tapi sebenarnya awal-awalnya kenapa banyak orang soleh yang politik, karena nggak ingin negara ini dipimpin oleh orang-orang yang anti agama, anti kebaikan. Sehingga berkahnya apa? Berkahnya negara ini berkonstitusi secara Islam. Meskipun tidak negara Islam tapi karena asasi manusia terjaga, hak belajar, hak beragama, hak ibadah. Coba bayangkan kalau kita jadi korup, Korea Utara kan pusing. Jadi, nah itu uniknya, lagi-lagi ini cerita uniknya. Itu mulai dulu itu tidak ada benturan. Ketika ada Masumi, ada partai itu, ada macam-macam. Muhammadiyah datang di Jogja itu Mbak Ahmad Dahlan itu teman dekatnya Mbak Hasyim. Saya tahu banyak tentang namanya dulu Darwis. Itu dulu ngajinya sama pernah biut-biut kami di sini. Dulu ngaji Mbak Soleh Darat, Mbak Ahmad Dahlan sama Mbak Hasyim. Ketika di Mekah yang Mbak Ahmad Dahlan ngaji Sokotek Minangkabau itu ya sama Mbak Hasyim. Nah, kebetulan Mbak Ahmad Dahlan di Jogja yang zaman itu sudah khurafat kayak apa, karena ada sistem agama yang sangat menurut beliau sangat jauh dari Islam yang murni. Terus beliau revolusinya seperti itu. Yang Mbak Hasyim tempat di Jombang. Nah, itu kan murni ilmu sosial, murni muqtadil salih. Terus beliau punya metode yang berbeda, tapi tidak masalah, itu tidak masalah. Kemudian, jadi kalau yang kadang-kadang memasalahkan itu ya memang yang nggak tahu masalah. Sebenarnya dulu itu biasa aja karena ya itu urusan metode, urusan. Saya teruskan masalah itu. Jadi yang diceritakan Nabi Ibrahim tadi bahwa benci seseorang kita atasnamakan maksiat itu tidak segampang itu, karena jangan-jangan kebetulan yang maksiat keluarga kita. Apakah kita punya kebencian yang sama saat yang maksiat keluarga kita, atasan kita, teman kita? Ya tadi, kalau saya calon diberi janji ada orang apa janji sama saya nggak tepat waktu, saya bisa marah itu pasti sebabnya jelas. Itu bawaan saya nggak berjaga sama saya. Kalau kata dokter itu nggak cantik. Tapi kalau itu orang yang misalnya rektornya bilang, ya maaf ya saya tidak bisa datang hari ini, tidak apa-apa. Pasti mana itu? Atau yang nilai jadi dia itu, cuma harus betul. Ini bukan nomor-nomor. Kayaknya aja kita marah karena sulful wajib, ingkar. Intinya Nabi Ibrahim itu coba kalau yang maksiat itu anak kamu berharap saya ngasih tobat kan, bukan yang tidak ada izin kan. Intinya Allah yang bilang ke Nabi Ibrahim, anda kan yang maksiat itu anak kamu, ingin saya menghabisi apa tak kasih tobat? Ya kasih tobat ya. Ini seperti itu saya yang bikin. Maka di Al-Azhar sana kalau cerita orang-orang alim itu masyhur ada tempat maksiat mau dihabisin sama orang-orang yang sangat keras. Ketemu saya Mutawalli Syarawi ditanya, andaikan mereka mati saat maksiat itu mereka ke surga apa ke neraka? Ya ke neraka. Terus ditanya sama saya Mutawalli, kalau mereka ke neraka akan ada jamurah dan lagi apa seperti itu yang dihadapi Nabi umatnya mati termasuk neraka karena belum tobat. Tidak, Nabi ini mereka tobat dulu. Ya sudah jangan dihabisi. Kamu berproses untuk mentobatkan mereka. Bukan ini mau mendengar. Jadi kita lunak, kita baik itu ya semuanya ingin Allah yarji. Semua kalau kita kembali mereka tobat. Bukan lunak dengan arti mengakui maksiat itu satu kebaikan, itu yang bahaya. Kalau lunak sampai mengakui itu apa maksiat itu kebaikan, itu bahaya. Jadi kita lunak karena kita ingin berproses untuk bertobat. Karena tadi kalau kita punya nurani itu mesti itu kan yang maksiat itu anak kita atau teman dekat kita atau orang yang berjasa sama kita. Apa kita bisa tegas? Kira-kira gimana? Bisa kamu tegas sama anak kamu? Kita tentang minggar itu pusing. Nah, makanya terus ini saya baca aslinya ya supaya mungkin sebagian yang punya kitabnya atau memang punya tradisi akademik supaya mendengar ini.
Saya baca ini versi yang kedua ini di kitab Hikam. Kitab Hikam itu termasuk kitab pegangan para kiai halaman 42. Diredaksikan gini, waqad abdallahu ta'ala, ini masih tentang kurban. Waqad abdallahu ta'ala khalilahu Ibrahim fi ba'di mawatinihi al-azimah. Jadi Allah kalau dalam bahasa Arab memberi teguran itu namanya takdir. Makanya kalau orang nakal itu, kalau orang Jawa bilang kurang ajar. Sebenarnya ajar itu kan tahun ajaran baru, ajar itu kan barang baik. Ya kan disebut tahun ajaran baru. Pengajaran ajar itu kan barang baik. Jadi kalau kurang ajar berarti kurang baik. Itu bahasa Arabnya orang yang kurang ajar perlu diajari. Itu kalau orang Arab bilang ditakdir. Diwarai toko promo diadabkan. Jadi belum punya adab diadabkan. Itu udah, tapi tentu Nabi Ibrahim nggak sampai kurang ajar, ini kan cerita bahasa. Jadi kalau sebenarnya ajar itu udah buru-buru kurang ajar, berarti orang ini kurang pelajaran, kurang. Tapi di Jawa itu agak salah apa, kalau kurang ajar itu ekstrim. Misalnya duduk di meja itu disebut kurang ajar, ini ada ekstrim itu. Saya teruskan. Terus wa 'allamahu kaifa yataqallaqu bi hadzal khuluqil karim min qatilahi alal asrar. Kan anak Ibrahim annahu arhamul khalqi qal farafa'ahu wa ta'ala hatta asrafa ala al-ardi. Nabi Ibrahim diterbangkan ke langit sehingga melihat di bumi yang maksiat-maksiat itu. Faqala ya rabbi kamurhum, habis saja. Faqala wa ana arhamu bi ibadi minka ya Ibrahim ikut fala allahum yatubun wa yarji'un. Jadi setelah permintaannya semua dikabulkan, dihabisi sama Allah, terakhir coba lah kamu sekali-kali dakwah ke mereka. Kamu belum pernah dakwah, kok tahu-tahu minta mereka dihabisi. Coba kamu dakwah, jangan-jangan mereka mau benar. Terus sebagian cerita itu terus diteruskan. Ketika suatu saat Ibrahim akhirnya diminta menyembelih putranya, ini arafil manami an yasfahu kafan bermada tarof. Falamma tasammara lidzalik wa akhadha sittun biyadi qala Allahumma hadha waladi wa tamratu fuadi wa habbun nasi ilayya. Ya Allah, ini dua hatiku, ini orang paling saya cintai, kenapa engkau menyuruh ini supaya saya bunuh? Terus beliau dijawab sama Allah, ama ta'lamu anni rahimun bi ibadi kama anta safiqun bi waladik. Fa idza sa'altani ihlaka abdi as'aluka daf'a waladik wahidan bi wahidin. Jadi kalau dulu kamu minta supaya hamba saya tak habisin karena maksiat, sekarang saya juga minta kamu menghabisi anaknya. Tapi ini karena saya sama itu hamba saya habisin juga saya. Nah semenjak itu Ibrahim dianggap sebagai bapak kasih sayang. Karena semenjak itu terus beliau orang yang paling sayang. Sampai ada 3 nabi yang menjadi metodenya Rasulullah SAW sebagai mentornya. Karena Nabi Nuh melihat kemaksiatan yang bilang Rabbila tazar alal ardi minal kafirin atayar habisi semua yang. Tapi kalau Nabi Ibrahim saman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Orang yang ikut saya ya karuan kelompok saya, dan yang belum ikut semoga engkau mengampuni. Tentu lewat proses dakwah, lewat proses. Wali Songo, kembali ke Wali Songo dan kepada guru-guru kita itu seperti ini. Jadi Islam di Indonesia, Islam rahmatan lil alamin itu konstruksinya ya dari ilmu-ilmu seperti ini. Bacaannya seperti itu. Karena ternyata kita tegas tadi ujung-ujungnya karena itu tidak cantik di atasan kita, tidak berjasa sama kamu. Kalau ada supir telat, supir kok telat datang kantor, pasti supir itu belum pegang rahasia. Nah pegang rahasia tak jamin aman itu supir telat. Karena lebih ngeri itu. Artinya manusia itu kayak apa ngapelnya tegas, disiplin, objektif. Kira-kira iya apa enggak? Enggak lah kayaknya ya. Ya pasti ada. Jadi yang makanya bapak saya kalau bilang sama saya itu, kalau umumnya orang itu kalau di dunia dia mesti istiqomah. Istiqomah itu konsisten jadi imam masjid, konsisten jadi guru. Jadi kalau bapak itu sering bilang ke saya, itu istiqomah tambah diganti wong liya. Artinya di balik istiqomah itu juga ada catatan lain. Jangan-jangan ambisi gak mau diganti orang lain. Jadi artinya manusia itu dalam benar saja ada unsur salahnya, apalagi pas salah. Ya pas benar saja ada unsur salahnya, apalagi pas salah.
Itu lah. Dengan sudut pandang seperti ini adalah orang tidak gampang menghakimi orang lain. Karena manusia yang baik adalah cukup dia merasa aibnya banyak, salahnya banyak, kemudian itu menyibukkan dia dari mencari-cari aibnya orang. Makanya kalau dalam cerita Ibrahim alaihissalam, karena korban identik dengan saya Nabi Ibrahim, bisa punya catatan yang kemarin tak baca juga di Jakarta. Suatu saat Nabi Ibrahim itu didatangin orang Majusi. Orang Majusi itu ya tidak beragama. Sehingga cerita Nabi Ibrahim itu terkenal kaya dan suka menghormati tamu. Suka. Dulu tamu itu sangat penting dihormati karena dulu tidak ada warung, di padang pasir. Kalau sekarang itu ya wajib dihormati tapi tidak wajib-wajib banget. Karena dia sudah marung di mana-mana. Sudah marung di mobilnya bawa apa? Bekal. Kalau dulu di padang pasir, kalau tamu tidak dihormati bisa mati betul. Kadang dari perjalanan itu nggak makan nggak apa karena di padang pasir warung nggak ada, nggak bisa ngopi-ngopi ya. Sehingga kalau menghormati tamu dulu itu pahalanya luar biasa ngasih makan itu. Kalau sekarang ya pahalanya biasa aja, karena tamunya matinya ya biasa aja karena tidak bilang dunia itu. Sehingga cerita orang ini datang ke Ibrahim minta dikasih makan. Nabi Ibrahim mengatakan kamu sarannya harus Islam dulu, kalau enggak katanya makan. Karena Ibrahim itu seorang nabi dan beliau komitmennya seperti itu. Si tamu tadi putus asa. Artinya wala itu ya sudah meninggalkan Ibrahim. Setelah beberapa jangka Allah bilang ke Nabi Ibrahim, orang itu umurnya berapa tadi bilang ke kamu? 50 tahun. Pernah enggak orang itu kelaparan? Kata Allah, enggak, hari ini kelaparan. Kata Allah, mundu khamsina sanatan nut'imuhu ala kufri. Kalau nawal tahu lukmatan menghiri antu tolibahu kita wiridini, maka nasan. Orang itu umurnya 50 tahun. Itu ya tak kasih makan, padahal dia majusi. Kamu dari diminta sehari saja minta sarannya Islam. Itu aku di kitab apa Arisalah Al-Qushairiyah di halaman 262. Jadi cuma dulu itu motifnya semuanya agama, bukan atas nama demokrasi atau kebebasan beragama. Karena dulu itu orang dulu itu yang saking sayang Allah apa konstitusinya ya perintah Allah. Padahal itu perintah Allah seperti itu, akhirnya dipanggil. Kemudian ya majusi ke sini tak kasih makan. Majusi akan kaget. Ada apa? Kenapa kamu rubah? Ditegur Tuhan. Iya, ditegur Tuhan. Jadi, dan alhamdulillah saking simpatiknya orang Majusi tadi akhirnya masuk Islam. Sama itu kan mirip orang Yahudi atau Yahudi yang tanahnya itu diambil ya sama Amr bin As untuk perluasan masjid ya loh, Mesir. Ya ketika lapor ke Sayyidina Umar, ngiranya itu kan digelarkan perluasan masjid, ternyata Umar nilai yang Yahudi. Iya, nilainya harus dikembalikan Tuhannya. Jadi Islam itu menghormati hak kepemilikan meskipun itu milik non Muslim. Ketika Allah nifomsi nasanatan nukimuhu ala kufri. Kalau nawal tahu lukmatan menuhi antutoli baru kita wiridin. Buat kasih makan aja, tidak usah nyuruh ganti agama. Saya aja yang Tuhan kasih makan dia sudah 50 tahun. Apa syarat? Ya jadi ini cerita ya Bu. Jadi kita mungkin kenangan saya dengan Bapak, Bu, dengan Profesor saya itu dengan teman dekat sekali sama saya dan hampir tiap hari saya ketemu minimal 3 jam tahun-tahun. Sampai kalau kehabisan cerita, sebenarnya cerita keluarganya karena kesulitan belajar dan sebenarnya cerita keluarga. Maksudnya tadi ini saya cerita ini orang baik. Ketika beliau pernah ditahan karena aktivis dulu, itu pas mau lahirnya Bu Ova, terus beliau berdoa mati-matian berlalah dibebaskan. Dia sempat menunggu dari adanya Bu Ova ini terus dinamai Alfa Amalia. Itu kalau dalam bahasa Arab itu Alfa itu Allah memenuhi apa yang saya angan-angan. Jadi itu ceritanya itu gitu. Jadi nama itu spontan aja ketika iya, jadi beliau itu aktivis dulu. Bukan berbicara karena korupsi atau kriminal, bukan karena aktivis. Karena kalau mudah sekarang juga kalau tidak dijelaskan betul ditahan karena aktivis. Nanti ditahan karena ribet kan. Jadi ditahan karena beliau itu dulu aktivis.
Ya saya kira demikian. Monggo kalau ada sesi tanya jawab. Kalau tapi yang ringan-ringan saja nanti jadi serius. Berapa pertanyaan? Apa waktunya? 10 menit ya? Ini pas.